Baik Sobat Pipus Online, masih di Bitalk Banjarmasin Pos, bicara apa saja masih dengan topik all in one in William Tandiono Building. Masih dengan Pak Bona Simanjuntak dan Ibu Haja Siti Hajar. Oke Pak Bona, kita lanjut lagi. Kalau tadi kita sudah banyak ngobrol tentang William Building, masih dari topik yang sama Pak Bona ya. Kalau boleh diceritakan nih Pak Bona, seperti apa nih sistem penjualan untuk William Building ini? William Building sendiri ya, jadi kita memang menggunakan sistem sewa ya Bu ya. Sistem sewa di mana minimal penyewaan untuk space office kita yang ada di William Tandiono Buildings ini, itu minimum 2 tahun dengan pembayaran minimum per 3 bulan. Kemudian setelah itu bisa langsung memiliki unit, nanti juga akan ada proses dari komunikasi awal, dari penawaran sampai dengan nanti discussion. Perihal apa saja yang akan di fit out di space di William Tandiono Building itu sendiri. Gitu. Oke, jadi untuk minimumnya 3 bulan untuk pembayaran untuk kontrak pertama itu kita per 2 tahun. 2 tahun. Betul. Nah, jadi sudah yang penasaran banget, pengen deh punya kantor yang kece gitu kan ya Pak Bona ya. Harus Instagramable. Instagramable atau yang kerjaannya di dunia konten. Betul. Yang biasanya bikin konten nge-YouTube. Wah, ini pasti udah tertarik banget nih pengen punya kantor yang emang eye-catching ya Pak Bona. Dan memuja hidup simple dan dinamis gitu ya, karena kan nanti akan terintegrasi dengan mall, terintegrasi dengan apartemen ya Bu ya, dan nanti juga akan terintegrasi dengan Sky Convention Center. Jadi memang tidak perlu harus keluar lagi, tapi semuanya sudah lengkap dalam kompleks gitu. Wah, ini bikin mager nih ya kalau punya hunian di situ. Betul. Ya Pak Bona ya, bisa berhari-hari. Berhari-hari nggak perlu keluar gedung ya. Gitu. Oke, nah kemudian nih ada berapa banyak space perkantoran yang disiapkan oleh manajemen nih Pak Bona? Baik, kalau untuk sistem floornya kami sudah menyediakan itu kurang lebih 12 floor plus 1 untuk top floor kami. Tapi top floor ini difungsikan hanya untuk name it ya, penamaan gitu. Tapi untuk yang memang bisa digunakan untuk space itu 12 floor 12 dengan kurang lebih luasan 9.000 square meters yang kita siapkan. Tapi itu nanti bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan dari user. Dan nanti ada tipe-tipenya juga. Ada tipe dari A, kemudian juga tipe B dan C, half floor, A dan B, atau full floor. Gambarannya sih dalam satu floor itu maksimum dimensionnya itu 800 1 square meter. Jadi bisa difungsikan tuh, nanti mau dibikin berapa stasiun kebutuhannya. Misalnya nih, anggap Banjarmasin Pos ada rencana mau buka cabang misalnya gitu ya, di William Tandiono Building misalnya gitu. Mau bikin semacam redaksional office misalnya kayak gitu, butuh berapa stasiun, kita bisa sesuaikan. Nanti ada sales consultant kami yang bisa diajak berdiskusi cocoknya berapa gitu. Selain itu juga setiap floor itu dilengkapi dengan high speed lift, kemudian juga ada pantries, ada musola, kemudian juga nanti ada rest area untuk perempuan dan laki-laki, kemudian juga nanti ada balkoninya juga untuk ini outside-nya. Jadi tidak perlu harus keluar lagi. Bener-bener ini ya. Ada musolanya, ada pantry-nya. Betul. Ini kalau misalnya itu dimanjakan banget. Dimanjakan sekali. Kalau di situ ya Pak Bona ya. Parah sih. Parah. Dan bisa kebayang dong kalau misalnya dalam satu building atau misalnya kita ada bertemu dengan beberapa company gitu ya. Itu kan seru banget ya. Jadi kita nggak selalu harus bertemu dengan ibaratnya orang yang sama, tapi bisa dengan dari company yang berbeda ya. Seperti gedung-gedung pencakar langit yang incumbent di Jakarta gitu. Kita bisa ketemu sama siapa aja. SCBD-nya Kalsel. Iya benar. Kemungkinan untuk bisnis berkembang atau expand itu sangat memungkinkan di gedung ini. Gitu. Wow. Jadi bukan hanya kita punya kantor di situ, tapi juga untuk memiliki kesempatan memiliki jaringan atau yang baik. Jaringan komunikasi, kemudian juga relasi yang lain juga bisa didapat dari situ. Betul ya. sekali. Pak Bonanya, wow, ini luar biasa banget. Nah, kemudian ini juga dengar info nih, katanya di William Building ini pemilik bisa bebas memilih desain sesuai unitnya. Betul. Bener nggak nih? Jadi karena kita memang menyewakan sistemnya adalah private office. Private office itu sendiri kita berikan pada saat penyewaan itu sifatnya bare. Bare itu dalam artian bahwa building ini belum kita ada mix dengan interior apapun. Dimana itu masih kosong gitu, masih bare gitu. Jadi bisa di-input oleh pihak user dan bisa menggunakan desainer mereka sendiri dengan karakter perusahaan mereka. Tanpa harus sudah ditata bentuk building gitu. Kita sudah menyiapkan bare-nya, tinggal mereka memasukkannya, konsep mereka gitu. Dan untuk proses fit outnya pun kita memberikan masa jenjang kurang lebih sekitar 2 bulan tanpa sewa
untuk kebutuhan fit out. Jadi bisa menyelesaikan masa fit out itu gitu tanpa harus khawatir apakah ini sudah jalan rem atau tidak. Atau belum, betul, ya? itu sudah termasuk fasilitas kita. Karena kita tahu dan memahami bahwa perusahaan pasti mempunyai konsep tersendiri untuk setiap perusahaannya dan karakter office-nya ya kan. Contoh nih misalnya kalau kita berbicara tentang multimedia office pasti sangat kreatif, kemudian juga sangat ini, dan mereka pasti sudah punya konsep gitu. Kita nggak bisa menyamaratakan setiap profile atau portofolio dari sebuah perusahaan gitu. Makanya kita membebaskan para user kita nanti yang akan sewa rent di William Tandeo Buildings ini bisa langsung menggunakan desain dari perusahaan mereka. Tentunya dengan mengikuti tata peraturan yang ada di William Tandeo Buildings. Gitu. Tentunya term and condition juga ada nanti. Ya. Makanya tadi kan ada masa penjajakan Bu ya, menyesuaikan ada penyamaan satu visi dan misi. Gameplaynya seperti apa nih? Gitu-gitu ya kan. Game rulesnya gimana gitu. Kita akan jelaskan itu pada saat proses negosiasi dan konfirmasi untuk penyewaan. Gitu. Dan diberikan waktu 2 bulan juga. Kenapa? Karena memang setiap masing-masing perusahaan itu kan beda konsep. Betul. Tentu juga pengerjaannya memakan beda-beda waktunya Pak gitu. Bona, ya. Betul sekali. Dan ini juga ada konsultannya. Wow, ini udah lumayan menarik banget ini untuk di awal-awal gitu. nih ya, sangat memudahkan. Juga dibantu nanti konsultannya mungkin yang bingung-bingung ya Pak Bona ya, konsepnya arahnya mau kemana, tujuannya bisa dibantu. Bahkan dari William Tandeo Building sendiri juga sudah menyediakan fasilitas untuk kita rekomendasi ke desain interior yang building miliki. Tapi itu bebas, tidak harus ke kita, juga bisa bawa dari interior dari luar juga bisa. Gitu. Jadi kalau misalnya bingung pilih interior dari mana, kita ada. Kalau misalnya memang ada sendiri, nggak apa-apa. Ini gitu. Memang bebas pokoknya. Ini sudah sangat menggiurkan Pak Bona ya. Betul. Next kita bakal ngobrol sama Bu Haja Siti Hajar. Nah, sudah dijelaskan tadi nih Bu ya, bahwa di dalam William Tandeo Complex ini juga ada Sky Pavilion Apartment. Nah, Bu Hajar boleh dijelaskan nggak konsep apartemen mewah, eksklusif, premium, pertama lagi ada di Kalimantan Selatan. Apa konsep yang diusung oleh Sky Pavilion Apartment? Mbak Leli. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Bona bahwa ini adalah konsepnya apartemen ini yaitu one stop living ya. Jadi terintegrasi dengan mall, terus juga tempat shopping, terus dengan perkantoran office, terus juga ada Sky City yang tadi itu ruang pertemuan convention center tadi, terus juga dilengkapi juga dengan mallnya gitu. Tentunya iya. Dan juga pastinya kita dengan pengamanan gitu yang luar biasa 24 jam, terus lagi dengan fasilitas-fasilitas lain seperti kolam renang gitu, terus ada bioskop di mall tersebut gitu. Jadi benar-benar terintegrasi semuanya. Satu one stop livingnya terhubung gitu. Jadi memang terintegrasi, terkoneksi satu sama lain ya, yang ada di William Tandeo Complex. Nah, kemudian juga Bu Hajar, boleh dijelasin nggak nih ada berapa pilihan tipe unit yang ada di Sky Pavilion Apartment? Jadi unit apartemen kita itu terdiri dari studio, terus 1 bedroom, 2 bedroom, 3 bedroom, dan 4 bedroom. Dan juga ada penthouse tentunya. Gitu. Yang biasa cuma lihat di drama Korea penthouse-nya udah bisa lihat sendiri di daerah sendiri nih Bu. Dan kita sekarang juga ada show unit. Show unitnya di lantai 8 di tempat kita. Wah, ini jadi yang masih mau galau-galau, mau bingung, mau lihat-lihat dulu boleh ya? Boleh banget. Show unitnya ada di lantai 8 di lantai 8. Iya, nah kalau tadi sudah dijelaskan nih pilihan tipe unitnya ada apa saja. Kemudian nih Bu Hajar boleh dijelaskan selain bisa dihuni, apartemen ini juga bisa menjadi investasi. Nah, kenapa nih Bu bisa jadi investasi? Jadi apartemen kita ini selain harga tentunya ya, harganya pasti setiap tahun naik, dan juga bisa kita disewakan oleh pembelinya atau customer yang membeli itu. Jadi investasinya tuh berlipat ganda jadinya kan. Kalau disewakan misalkan per tahun, nanti ada yang mengelola manajemen building kita. Seperti itu. Dikelola oleh manajemen juga ya, walaupun disewakan. Aduh, baik banget. Apakah nanti mau dihuni oleh konsumen yang membeli atau mau disewakan juga bisa gitu. Dan juga yang memilih mau disewakan ini dibantu handle nih oleh manajemennya nih Sobat Bigboss Online. Nah, dan juga apalagi kan ini harga properti terus naik ya setiap tahun ya Bu Hajar ya.
Jadi Bapak ini memang membuktikan bahwa itu nilai investasi yang plus ya. Ya. Bu Hajar ya. Nah, oke. Kemudian apartemen sendiri terdiri dari 17 lantai dengan jumlah unit 337. Betul. Koreksi jika saya salah ya, Bu ya. Nah, Betul sekali. apakah ada pembatasan setiap individu yang ingin membeli masing-masing unit? Oke. Jadi kalau pembatasan tidak ada ya tentunya. Jadi misalkan Yang penting bayar, Bu, ya, ya. yang penting bayar. Kebetulan kita juga saat ini ada promo full furniture. Jadi setiap konsumen yang membeli itu hanya tinggal membawa koper begitu, Mbak. Oh, tinggal bawa Jadi barang. jadi Oke, kita nggak usah ada mikirin. promonya seperti itu. Terus kita pembelian bisa melalui ada kerjasama dengan bank juga. Betul. Tentunya dengan Bank Mayapada dan Oke. Bank OCBC. Oh, wow, ini dua bank yang memang disediakan oleh Yang manajemen backup ya, untuk Bu ya. Installment cara ya. pembayaran cicilannya. Gitu. Oke, nah kemudian terintegrasi langsung dengan perkantoran, pusat perbelanjaan, kemudian juga ruang pertemuan. Gimana nih caranya buat sobat Bipos Online yang pengen langsung mengamankan huniannya, pengen langsung beli? Gimana nih caranya Bu Hajar? Wah, bagus banget ini. Ini kalau sekarang ada yang mau beli langsung aja nih silahkan ya tentunya karena kita di alamatnya di Jalan Ayani kilometer 11,8 tepatnya di depan Aston ya. Nah kita siap konsultan marketing kita siap selalu hari Senin sampai Jumat itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Terus hari Sabtu pun dan Minggu kita juga tetap buka Nggak ada libur. nggak ada libur Ada ya. libur. Ini Bu. Jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Jadi silahkan datang ke unit kita. Nah, tentunya melihat fasilitas-fasilitas yang ada gitu. Oke, nah itu kalau teman-teman Bipos Online yang mau ngintip-ngintip dulu nih, Ya. gimana sih apartemennya yang ada di Sky Pavilion nih ya, yang bikin bakal bikin mager Betul, kan kemana aja bisa ada. pilih-pilih unitnya ya, bisa view-nya ke ngintip-ngintip dulu. Banjarmasin atau view-nya bener-bener. ke sawah kan ada. Oke. Atau ke kota Banjarbaru. Oke, dan ini juga letaknya sangat strategis sekali ya Betul. Pak Bona ya, bahwa memang dekat dengan kota Banjarmasin, kemudian dekat juga dengan Bandara Bandara Internasional internasional. Samsudin Ya, Nor, bahwa memang ini menjadi pionir pembangunan di Kalimantan Selatan nih. Betul. Saya rasa memang Sky Pavilion, kemudian di dalamnya ada William Tandiono Building sebagai induknya nih Pak Bona ya. Jadi diharapkan bahwa pembangunan di Kalimantan Selatan ini sudah bisa bercermin, sudah ada yang siap banget. Sudah ada pionirnya nih gitu kan. Berarti udah siap-siap juga nih yang lain kan gitu. Karena ini menjadi inspirasi sebenarnya Inspirasi. ya, Pak Harus Bona. segera ini Mbak Leli karena sisa unit kita terbatas. Wow, jadi memang sudah harus diamankan Ya, ya. Bu Dan Hajar tingkat ya. ininya juga ini ya Bu ya, sangat cepat ya Bu Ya. ya. Nilai investasinya itu memang sangat besar. Cepat sekali. Dari kita perbandingan pertama kita buka dimulai dari 400-an, sekarang sudah di harga 800-an. 800-an. Wow. Jadi di awal 2017 itu harganya 400-an untuk tipe studio. Sekarang udah nilainya harganya 800 jutaan. Bisa dibayangkan kalau itu beroperasional Bu harganya di berapa. Nah. Makanya harus mulai blok dari sekarang. Yang beroperasional ya. Kalau sudah mallnya buka kan semakin Itu naik harganya. lagi Iya. ya justru. Angka nilai investasi ini tentu akan berkembang dengan sangat baik. Pokoknya siapa cepat dia dapat. Oke, ini memang membuktikan bahwa properti itu nggak turun, Ya, naik betul. terus. Ya. Jadi kalau teman sobat Bipos Online yang sudah pengen deh punya apartemen di Sky Pavilion, langsung aja buruan ke kantornya di Jalan Ahmad Yani kilometer 11,8. Aku cuman bisanya weekend, jangan khawatir, Sabtu Minggu pun tetap dilayani ya, Pak Bona ya. Wah, ini membuktikan bahwa memang layanan dari manajemen siap banget nih untuk customer-customernya yang pengen mengamankan unit-unitnya yang ada di sana ya Bu Hajar ya. Kemudian juga untuk promo di bulan kemerdekaan atau mungkin nanti ada promo nggak menjelang beroperasional? Promo kita saat ini yaitu tadi saya sebutkan bahwa kita ada full furniture dan ada cicilan secara in-house 48 kali. Oh, wow, jadi cicilannya 48 kali ya. 48 kali. Jadi udah bisa itu melalui developer ya. Dan juga apartemen ini, gedung kita ini kan dibangun oleh developer terkemuka yaitu Mayapada Group. Yang udah punya, Yang punya pengalaman nama. project yang sudah tidak diragukan lagi ya Pak Betul Bona. sekali. Oke, baik Bu Hajar, Pak Bona, kita masih akan terus berbincang, namun kita harus jeda dulu sejenak. Sobat Bipos Online jangan kemana-mana, tetap di Bitalk Banjarmasin Pos Bicara, apa saja, don't go anywhere.